Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini gue bakal bahas tentang apa sih logaritma itu. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin secara singkat apa itu logaritma. Nah, logaritma itu erat kaitannya dengan eksponen jadi ya. Nah, di sini ada 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8 gitu kan. Nah, 2 kali 2 dikali 2 itu sama aja kayak 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Nah, perhatikan yang baik-baik ya teman-teman ya. Ini kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, logaritma itu dibalik teman-teman. 2 pangkat berapa supaya jadi 8 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini 2 ini dari sini, 2-nya dari sini gitu ya. Terus 3-nya dari sini hasilnya gitu kan. 8-nya itu disebut numerus ya. Jadi 2 ini disebutnya basis, 8-nya disebut numerus gitu ya. Gue ulang ya, jadi 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa supaya jadi 8, itu pangkat 3. Nah, ini penulisan di Indonesia biasanya kayak gini ya. Nah, di luar negeri itu biasanya penulisannya seperti ini, jadi kalian gak usah bingung. Ini sama aja, basisnya 2 gitu ya. 8-nya numerus. Oke. Nah, contoh lain, kalau kalian punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, kalau kita tulis menjadi logaritma gitu ya, menjadi log 9 dengan basis 3 itu sama dengan 2, atau 3 pangkat berapa supaya jadi 9. Itu 2 gitu ya. Cara bacanya gitu ya, log 9 basis 3. Oke, itu sama dengan 2. Terus di sini contoh lainnya ada 7 pangkat 3 sama dengan 243 gitu ya. Kalau ditulis secara logaritma maka log 243 dengan basis 7 itu sama dengan 3. Atau 7 pangkat berapa supaya jadi 243? Pangkat berapa? Pangkat 3 gitu ya. Oke, contoh lainnya misal ini. 2 pangkat berapa supaya jadi 16? Ayo, pangkat berapa? Pangkat 4 gitu kan ya. Terus lanjut 4 pangkat berapa supaya jadi 16? Ya, pangkat 2 ya kan. Lanjut lagi contoh lain. 5 pangkat berapa supaya jadi 125? Atau log 125 dengan basis 5 itu berapa? 3 gitu kan. Lanjut. Terus ada log 81 dengan basis 9, atau 9 pangkat berapa supaya jadi 81? Pangkat 2. Oke, lanjut, mantap ya. Satu lagi, contoh yang sederhananya. 4 pangkat berapa supaya 1? Ayo, ada yang bisa jawab? Pangkat 0 ya. Jadi kan sesuatu dipangkatin 0 kan hasilnya 1 ya. Jadi 4 pangkat 0 itu 1. Terus gimana kalau misalnya 8? 8 log 1 atau log 1 dengan basis 8 ya. Tetap aja jawabannya 0 ya. Karena 8 pangkat 0 itu 1. Jadi sesuatu dengan numerusnya 1 itu pasti jawabannya adalah 0 gitu ya. Mau di sini 100 kayak, mau 10 kayak gitu ya. Itu pasti jawabannya 0 kalau di sini 1. Oke, lanjut. Nah, gimana kalau misalnya dibalik nih? Jadi log 4 dengan basis 1. Jadi 1 pangkat berapa supaya jadi 4? Kan nggak mungkin ya, 1 dipangkatin berapapun itu hasilnya 1. Jadi nggak ada jawabannya. Makanya di sini disebutnya tidak terdefinisi gitu ya. Oke, jadi di sini si basis ini nggak boleh 1. Kalau dia 1 maka jadi tidak terdefinisi. Kenapa? Karena 1 pangkat berapa supaya jadi 4? Kan nggak ada gitu kan. Lanjut lagi. 2 pangkat berapa supaya jadi min 4? Ayo, berapa? Nggak ada kan ya? Nah, di sini juga sama. Mirip kayak sebelumnya. Jadi di sini nggak boleh negatif ternyata kan ya? Karena nggak ada. 2 pangkat berapa supaya jadi min 4 tuh nggak ada. Maka di sini disebut tidak terdefinisi gitu ya. Makanya nanti karena dua hal ini gitu ya, itu nanti ada syarat untuk logaritma gitu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini juga sama. Min 2 pangkat berapa supaya jadi 8? Ada nggak? Nggak ada kan? Min 2 ya pangkat berapapun nggak ada hasilnya 8 gitu kan. Makanya di sini juga disebut tidak terdefinisi gitu kan. Nah, nanti berarti si basisnya nggak boleh minus, basisnya juga nggak boleh 1 gitu kan. Terus si numerusnya juga nggak boleh negatif. Nah, sekarang kalau 2 log 3 atau log 3 dengan basis 2, apa jawabannya? 2 pangkat berapa supaya jadi 3? Ayo, berapa teman-teman? Ya ada ya kalau ini ya. Bukannya tidak terdefinisi, ada, tapi mendekati aja. Jadi ya kurang lebih sekitar 1,58496 ya. Nah, ini gue hitung pakai kalkulator gitu ya. Silakan kalian pangkatin aja 2 pangkat 1,58496, pasti hasilnya itu 2,99999 gitu ya, mendekati 3 gitu ya. Makanya di sini gue tulisnya bukan sama dengan, tapi pendekatannya ya. Jadi ini tuh tanda pendekatan, bukan apa ya? Orang tuh biasanya nyebutnya ini sih sama dengan miring gitu ya. Jadi ini sebenarnya diartikan sebagai pendekatan, nilai pendekatan gitu ya. Oke. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi definisi logaritma itu adalah
bentuk yang eksponen itu sama dengan seperti ini ya. Jadi A pangkat C sama dengan B itu sama dengan log B basis A sama dengan C. Atau orang-orang biasanya bilangnya A log B gitu ya. A log B sama dengan C gitu ya. Nah, dengan syarat, tadi kan kita udah tahu ya. Oh ya, ini basisnya sama numerus ya. Dengan syaratnya itu, pertama, A-nya lebih dari 0. Kenapa? Tadi kan nggak boleh negatif ya. Basisnya tuh nggak boleh negatif. Terus nggak boleh 1 juga. Tadi ya, dengan contoh-contoh yang tadi barusan ya. Terus, untuk numerusnya itu harus lebih dari 0. Kenapa? Karena tadi nggak boleh negatif gitu ya. Boleh 0 nggak? Nggak boleh juga. A-nya boleh 0 nggak? Nggak boleh juga gitu ya. Makanya ini ditulisnya tidak pakai sama dengan ya. Jadi A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Oke, semoga pengenalan logaritma ini bisa membantu kalian gitu ya. Nanti next videonya ya tentang persamaan logaritma dan eksponen, jadi lebih kompleks lagi. Semoga dasar ini ngerti dulu. Thank you.